Ya, selamat sore Om. Selamat sore juga. Ah, kalau boleh tahu saya dengan Bapak siapa ini? Saya Anwar Saban, Iya, iya. asal suku sebeleku, asal dari Wawala, Desa Wawala, Kecamatan Milape. Ah, terus Bapak ini saya dengar bahwa ada polemik yang terjadi di ah, pembangunan rumah WC untuk korban banjir yang dimana Bapak dorang mereka pemilik lahan ya. Ya betul. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit terkait pemilik lahan ini. Ya kalau persoalan pemilik lahan ini, saya adalah salah satu pemilik lahan Waisesa yang di depan jalan. Tetapi tanah itu digelapkan oleh orang. Digelapkan, disertifikatkan oleh orang. Jadi di pengukuran BPN turun ngukur waktu itu tahun 2008, keluar sertifikat tahun 2011. Jadi waktu itu tahun 2011 almarhum bapak saya Saban Soru tahu tanah saya itu disertifikatkan tanpa sepengetahuan kami keluarga. Karena pada waktu pengukuran itu yang saya katakan tadi, kita kembali lagi, saya katakan tadi bahwa tahun 2008 pengukuran itu karena waktu itu saya ada di luar merantau, adik saya juga ada di luar merantau, bapak dalam keadaan sakit. Jadi memang kita tidak hadir di lokasi, justru karena kita tidak hadir di lokasi, jadi mereka menggelapkan tanah itu. Yang menggelapkan siapa Bapak? Yang menggelapkan itu Us Purap. Servasius Purap. Iya, iya. Servasius Bengaman Purap. Terus Jadi, selanjutnya bagaimana Bapak? Selanjutnya pada awalnya itu pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan mendengar bahwa tanah itu adalah milik kami. Jadi mereka datang membuat pendekatan terhadap keluarga saya. Bukan terhadap saya, karena saya waktu itu di Jakarta. Iya. Pemerintah membuat pendekatan terhadap keluarga saya, ada 3 orang. Kakak Pius, Nasir, Mias. Mereka 3 orang ini. Jadi keluarga saya itu mengiyakan, mereka lewat via telepon kasih tahu saya, tanya saya bisa tidak. Awalnya memang saya tidak mau. Tetapi ketika mereka saudara saya 3 itu menjelaskan semuanya, karena untuk saudara-saudara ini banjir segala macam bencana, udah saya ikhlaskan. Saya juga turut tiba. Dalam perjalanan belum dibangunnya lokasi itu, dalam perjalanan itu pihak Urbasius Bengaman ini bawa sertifikat datang. Jadi pemerintah ini seolah-olah sudah tidak ada urusan lagi dengan keluarga saya. Seolah-olah membuang keluarga saya yang pemilik tanah itu. Mereka lebih percaya kepada sertifikat itu. Sedangkan pemerintah ini tahu bahwa sertifikat itu sampai kapan pun bisa digugat. Gitu. Terus pemilik sertifikat yang saya katakan sertifikat bodong itu sertifikat itu tidak ada saksi batas. Tidak ada saksi batas. Saksi batasnya ada tertulis, tetapi anak kecil juga bisa menulis kalau cuma nama doang kan? Iya. Seperti itu. Jadi yang saya sesalkan kemarin di BPN itu surat panggilan atau laporan saya kan tentang kepemilikan, klarifikasi atau mediasi tentang kepemilikan tanah itu. Tapi saya lihat pemerintah lebih banyak menekankan saya tentang hibah dan kemanusiaan. Saya bilang betul, kita tetap hibah, tetapi kita harus tahu dulu status tanah itu. Masa tanah itu masa ada hibah, hibah bersama. Itu kan tidak ada aturan hibah bersama. Sertifikat itu kan satu atas nama satu orang. Kok hibahnya ada saya juga? Itu bisa betul atau tidak? Itu. Jadi saya kesalnya dengan
pemerintah itu keselnya dengan pemerintah itu karena pada waktu pendekatan terhadap keluarga saya itu kan mereka tahu bahwa itu saya punya, makanya mereka datang dekatin keluarga saya. Dalam perjalanan ada yang membawa sertifikat masuk itu seolah-olah keluarga saya tidak dihargai lagi, dibuang gitu. Mereka lebih percaya itu sertifikat. Sebenarnya kalau pemerintah itu jeli, dia harus telusuri tanah itu karena dia otomatis tahu bahwa tanah itu pasti sengketa toh. Iya. Nah, jadi dia harus jeli untuk menelusuri status tanah itu. Ketika saya berbicara seperti itu, pemerintah mengatakan emergency. Iya emergency, tetapi ini kan untuk lewat tanah ini. Jangan sampai kita tidak gugat, ke depan anak cucu kita gugat. Iya. Nah, kita kan menjaga seperti itu juga. Terus itu kira-kira luas lahan yang bapak mereka punya sebagai pemilik itu kira-kira ada berapa luas? Luas lahan itu kurang lebih 1 hektar lebih sedikit. 1 hektar lebih sedikit. Ya. Apakah sudah dibangun perumahan atau? Itu sudah dibangun perumahan semua itu. Sudah dibangun perumahan. Sudah dibangun. Berarti Tinggal sedikit. tinggal sedikit itu sekitar ya dia di bawahnya besar, di atasnya kecil, segitiga itu. Oh, bentuk segitiga. Bentuknya segitiga itu. Nah, sejauh ini mediasi dari pihak BPN seperti apa, Bapak? Mediasi pihak BPN kemarin itu katanya hibah tetap hibah, tetapi tanggal 28 kita turun ke lokasi dengan saksi-saksi semua untuk mengklarifikasi sedikit tanah itu, sisa tanah itu. Oh, begitu. Sisa tanah itu. Tetapi apakah Bapak tidak telusuri secara detail lagi terkait kepemilikan yang sudah disertifikat? Makanya saya berbicara dengan saya punya pengacara. Pengacara saya mengatakan bahwa ya kita hibah, tetapi status tanah dulu. Jangan sampai kita turun di lokasi, saksi itu mengatakan bahwa pihak Urbanus itu punya tidak ada di situ. Kalau pihak Urbanus punya tidak ada di situ, apa dia bisa tanda tangan berita acara hibah? Kan seperti itu. Nah, yang menjadi polemik dan yang menjadi menarik bahwa Bapak sebagai pemilik lahan yang asli, terus tiba-tiba dengan muncul kepemilikan atas nama yang bersangkutan Urbanus itu dengan sudah mengantongi sertifikat. Nah, ketika ini sekarang untuk pelepasan dan penunjukan langsung yang nanti besok pada tanggal berapa itu turun bersama-sama pihak BPN, apakah pihak yang sudah memiliki sertifikat dengan Bapak sendiri sebagai pemilik lahan yang sebenarnya dihadirkan ini kira-kira bagaimana menurut Bapak sendiri? Itu menurut saya kita turun itu bawa dengan saksi batas semua. Sedangkan menurut saya, setahu saya selama mediasi di kantor camat maupun di mediasi di BPN, setahu saya dia tidak punya saksi. Hanya dia mengantongi sertifikat. Dia hanya mengantongi sertifikat. Saksinya tidak ada. Tapi saksi tidak ada. Iya, tidak ada. Nah, awalnya kalau solusi dari kantor camat saya boleh tahu, Bapak? Solusi dari kantor camat itu waktu itu katanya solusinya itu kayaknya tidak ada. Mereka cuma mengatakan kita lanjut mediasi ke BPN gitu aja. Begitu. Jadi itu juga saya tunggu waktunya terlalu lama, jeda waktu 1 bulan lebih. Terakhir saya buat status di Bicara Lembata, mungkin ada pihak pejabat Lembata ini baca, akhirnya langsung ke Kepala Dinas Perumahan. Itu makanya kita bisa dipanggil untuk mediasi kemarin. Iya. Ke BPN. Kalau tidak janji nggak pernah. Nah, dari kalau Kepala Dinas Perumahan sendiri waktu mediasi mereka mencari solusinya bagaimana untuk Bapak sebagai pemilik lahan yang sebenarnya? Bagaimana? Maksudnya begini kan kemarin sempat dimediasi yang dimana pihak Dinas Perumahan juga dihadirkan ya. Iya. Solusi dari pihak Dinas Perumahan terhadap Bapak sebagai pemilik lahan asli itu solusinya bagaimana? Ada atau tidak? Ya solusinya seperti ini, hibah tetap hibah, tetapi turun lokasi tanggal 28 untuk jalan batas-batas itu dengan saksi. Itu. Jadi berita acara hibah itu belum ditandatangan. Belum ditandatangani oleh siapa? Oleh pihak yang tadi BPN mediasi mengatakan bahwa kedua belah pihak harus menandatangani berita acara itu. Berita acara hibah itu. Oh iya. Berarti Bapak juga diundang dan yang pemilik sertifikat juga diundang? Iya.
Betul. Dua-dua. seperti itu. Ya, betul seperti itu. Nah, apakah misalnya terjadi sesuatu hal beberapa hari ke depan yang nanti dihadirkan, itu kira-kira bagaimana solusinya? Karena ini dua orang dihadirkan dan satu memiliki sertifikat, yang satu pemilik asli, yang dimana Bapak sebagai pemilik lahan pertama yang punya hak yang sebenarnya. Ini dihadirkan bersama-sama. Ini yang menjadi menarik di situ. Ini kira-kira nanti bagaimana kalau seandainya situasi yang memang sangat-sangat urgen terjadi di lapangan itu, nanti dari Bapak sendiri bagaimana? Karena ini dua pihak yang dihadirkan ini. Ya, karena setahu saya di dalam aturan itu satu sertifikat tidak mungkin dua orang penghibah. Nah, itu. Nah, saya tidak tahu pemerintah punya pemikiran seperti apa, tapi setahu saya di dalam satu sertifikat itu kan nama pemiliknya satu. Kok masa dua orang hibah, itu kan nggak masuk di akal. Dipanggil bersama lagi pada tanggal 28. Itu kan tidak masuk akal saya. Sejauh ini apakah Bapak sudah memberikan surat pengaduan terkait polemik yang sementara terjadi kepada Bapak PLT Bupati Lembata secara langsung terkait persoalan ini? Selama ini belum pernah, tetapi saya pernah mengeluarkan persoalan ini di Bicara Lembata lewat medsos, media sosial. Di Facebook ya? Iya. Nah, sekarang dari pemikiran Bapak sendiri, apakah Bapak punya upaya untuk mendekati Pak PLT untuk mencari solusi ini atau bagaimana? Insya Allah kalau kita lihat nanti perkembangannya di 28 ini. Kalau keputusannya tetap seperti itu, berarti saya harus temui Bapak Bupati atau PLT Lembata. Itu solusi terakhir ya Bapak? Ya, itu solusi terakhir. Karena kemarin di BPN tidak ada solusi. Karena saya juga punya pengacara yang siap membantu saya untuk ke PN Lembata. Berarti Bapak siap maju secara hukum ya? Ya, saya siap maju secara hukum. Karena saya tahu itu adalah nenek moyang saya punya. Jadi saya tetap sampai ke menuntut hak saya itu sampai ke pengadilan. Bahwa itu adalah kepemilikan bahwa Bapak itu adalah sebenarnya. milik saya. Milik nenek saya yang mana mewarisi ke bapak saya mewaris ke saya. Oh begitu. Ya. Nah, seandainya dalam perjalanan Bapak tempuh dengan jalur hukum dan itu memang benar-benar milik Bapak. Ya. Nah, ini sekarang sudah dibangun rumah untuk saudara-saudara kita yang di WCC, yang dimana mereka menjadi korban banjir bandang. Dari kerelaan Bapak, hibah itu seperti apa kalau dalam pemikiran Bapak itu? Ya, kalau menurut saya pada saat hibah itu kalau tidak ada seperti ini, ya mungkin kita hibah aja. Tapi sekarang ini kan untuk mendapatkan tanah ini kembali, Iya. saya punya pengorbanan. Saya di Jakarta. Saya datang ke Lembata lagi untuk urus ini. Berarti butuh biaya dan Ya, butuh biaya dan lain sebagainya. untuk mensahkan kepemilikan tanah Ya, ini. betul. Dan dengan sendiri Bapak juga merelakan untuk menyerahkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Lembata untuk membantu juga saudara-saudara yang Ya, sudah dibangun itu. Berarti hak kepemilikan tanah ini yang Bapak tuntut ya Bapak ya? Iya, betul. Berarti solusi terakhir Bapak punya punya berkeinginan untuk bertemu dengan Pak PLT untuk mencari solusi ini. Tetapi kalau memang tidak bisa, berarti Bapak menempuh jalur hukum ya? Iya, betul. Berarti Bapak sudah tetap berproses lewat jalur hukum. Iya, betul. Itu harapan Bapak ya Bapak? Ya. Jadi harapan saya itu tanah itu saya punya, tetapi saya untuk mengembalikan tanah itu menjadi milik saya itu punya pengorbanan. Saya berkorban dulu baru saya dapat tanah itu. Karena itu padahal itu tanah saya. Iya, penuh perjuangan. Iya. Oke, berarti harapan Bapak itu ya Bapak? Iya. Oke, siap. Boleh tahu Bapak nama lengkap Bapak? Nama lengkap Anwar Saban. Pemilik lahan di... Pemilik lahan di Waisesa depan jalan. Oke, siap. Makasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu.